Setiap kita ternyata bisa membangun kubu pertahanan kita. Doa. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Kita lihat sekarang. Ya, kita baca. Ketika didengar orang Filistin Ya, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. jadi ternyata kisah ini adalah kisah Daud baru ditabiskan, diurapi menjadi raja. Oke, lanjut terus. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Wow, terus? Tetapi Daud mendengar hal itu, Ya, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. iya. Daud mendengar Filistin ingin menangkap Daud. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi kemana? Kubu pertahanan. Wah, di mana kubu pertahanan Daud? Ayat 18. Ya. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Jadi jelas nih, musuh udah jelas. Tujuan musuh menyerang juga jelas. Dan Daud pergi ke kubu pertahanan. Lanjut 19. Ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ternyata kubu pertahanan Daud itu adalah doa. Inilah yang dimaksud dengan kubu pertahanan Daud. Hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ayo bangun kubu pertahananmu. Jangan bangun kubu pertahananmu dengan relasi. Jangan bangun kubu pertahananmu dengan apa? Uang. Lalu saudara merasa amanlah dengan uangmu. Merasa amanlah karena engkau udah punya relasi. Bangunlah kubu pertahananmu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu baru benar. Ayo temukan kubu pertahananmu. Ayo bangun kubu pertahananmu. Kalau saudara gak punya kubu pertahanan, selesai. Apa itu? Hubunganmu dengan Tuhan. Saudara lihat, Daud bisa komunikasi dengan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan menjawab. Loh, dia berdoa, Tuhan. Dia bertanya, Tuhan. Jangan kayak orang Kristen sekarang. Dia berdoa, orang lain yang jawab. Karena doanya di Facebook. Jangan buat kubu pertahananmu di media sosial. Sering curhat di media sosial. Ya, beginilah nasib. Kita berjuang. Tapi yang masih begini keadaannya, kita dibuang, kita dicuekin, kita ditolak. Paling orang jawab apa? Yang kuat ya Mbak. Ya kan? Bertahan ya. Padahal dia sendiri dia ngomong itu lagi terpuruk juga. Yang penting biar kelihatan aja keren kan gitu. Hati-hati. Banyak orang gak punya kubu pertahanan di hidupnya. Bahkan salah. Kubu pertahanannya salah tempat. Bukan Tuhan. Banyak dari kita orang percaya. Begitu kita ada di titik di mana kita kuat, di mana kita merasa diri kita mampu, kita sudah lupa berdoa. Kita lupa berharap pada Tuhan. Kita lupa selalu harus bertanya pada Tuhan. Kenapa? Kita merasa sudah bisa kok. Betul tidak? Saya juga temukan itu ada dalam diri saya. Sampai saya bolak-balik ditegur Tuhan, dipukul Tuhan. Ya. Ada masa-masa di mana kita merasa sudah mengalami pertolongan Tuhan begitu banyak. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Kita pun sudah mulai dipenuhi dengan hikmat pengertian dari Tuhan. Dan dengan itu semua kita merasa puas. Dan kita tidak lagi mencari Tuhan sebagaimana dulu kita mencari Tuhan. Dan kita mulai dengan apa yang Tuhan berikan, terlalu percaya diri. Tidak lagi ketergantungan. Dengan begitu maka kita sudah tidak lagi punya kubu pertahanan yang benar. Kita bisa nangkap nggak? Kita semua yang di sini tetaplah miliki hati yang terikat dan ketergantungan sama Tuhan. Itulah kubu pertahanan. Dan itu yang ada pada Daud sampai akhir hidupnya. Jadikan Tuhan kubu pertahanan. Nah saudara, dalam banyak hal Daud selalu mengalami kemenangan. Jadi artinya gini, Daud sudah punya segudang pengalaman perang dan menang. Tapi lihat saya di sini, ini penting. Ini yang menjadi kelebihan Daud. Daud tidak pernah puas dengan kemenangan-kemenangan yang dia sudah alami. Dan dia gak terlalu percaya diri dengan apa yang sudah dia alami di masa lalu.
dia tetap hidup dan ketergantungan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan kubu pertahanan itu adalah hati yang selalu terikat dan ketergantungan